bos, tapi tahu nggak jujur ya. Bagus ya? Tadi nggak jujur. Nggak jujur, ini real, bagus. Apa? Aku tuh suka iri tahu kalian tuh jadi role model kemesraan suami istri di Indonesia, tahu nggak? Karena memang Kalau kamu nggak ada teman Nggak. bermesraannya? Ada, kalau begini aku tuh jadi pengen cepet-cepet nikah gitu, pengen buru-buru punya pasangan gitu. sebelum kamu nikah, kamu perbaiki dulu lah Apanya? jiwa kamu. Jiwanya udah baik. Maksudnya jangan jiwanya Kamu itu sama yang kosong. inisial N itu? Siapa? Iya. Inisial N? Inisial N. Iya kan? Siapa N? Iya ada. Jangan ngomong sama Ya. Najwa. sama asisten aku. Gak ada, bukan jangan cerita sama A, kalau curhat sama A, se-Indonesia tuh bisa tahu. Ternyata Anwar suka sama Najwa Shihab. Bukan. Tapi Najwa Shihab sudah punya suami. Sayang, Kamu nggak tadi boleh. Anwar curhat. Apa katanya? Gara-gara dia nggak di-follow TikToknya sama gebetannya. Gimana coba, suami istri sama aja. Tapi nih ya, kan Bu Abos, Bu Bos itu kan pasangan suami istri yang memang best banget kemesraan terus. Dan dikabarkan tau nggak? Katanya ada salah satu public figure yang rumah tangganya dikabarkan sedang retak, berantakan, hancur. Ya ampun. Mas, Diterpa perceraian. Yang namanya rumah tangga itu pasti akan ada yang namanya cobaan. masa? Ibu-ibu di rumah juga pasti pernah merasakan bagaimana harus lebih ekstra sabar sama suami. Tapi pernah berantem nggak sih berdua? Sering. Sering. Sebaliknya pun begitu, suami pun harus ekstra sabar kepada istri. Jadi kita harus sama-sama. Ya kalau istrinya sabar, kalau laki suaminya nggak tahu diri gimana? Enggak. Kamu sabar nggak ingatnya? Aku sabar meskipun dia lelet. Dia pun sabar. Namanya suami istri saling melengkapi. Iya, baiklah kalau begitu kita akan panggilkan bintang tamu kita. Sebelum kita panggilkan ini pasti pada penasaran kan? Aku kasih lihat dulu karena beritanya lagi rame. Berita perceraian bintang tamu kita yang satu ini. Looking to visual. Setelah 17 tahun menjadi istri kedua, Maggie Wulandari resmi bercerai dengan Kiwil. Ya, keputusan resmi cerai Maggie dengan Kiwil memang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat 10 Agustus 2020 lalu. Hak asuh anak jatuh ke tangan Maggie hingga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Maggie. Ya Anwar parah banget orang cerai ditepuk tanganin. Kita bukannya tepuk tangan, tetapi kita akan memanggil. Apa kita mau klarifikasi apakah itu beritanya benar atau hanya cuma sekedar lewat? Namanya hidup kan pasti ada aja segelintiran berita-berita Karena nggak sudah enak. 17 tahun pernikahannya, beliau memiliki 2 orang istri dan sekarang istri keduanya berpisah. Kenapa akhirnya memutuskan untuk bercerai? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan panggilkan. Ini dia bintang tamu kita, Ariel. Maksudnya Ariel karena dia ngefans banget sama Ariel dan namanya adalah Wildan. Apa kabar Wildan? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wildan Kiwil. Saya juga ngefans sama Pak Aku Wildan. ngefans sama lo nih. Tapi banyak sekali berita ibu-ibu ini pengen dengar langsung dari mulutnya Pak Wildan alias Kiwil. Kenapa perceraian harus terjadi setelah 17 tahun membina rumah tangga dengan istri kedua? Sambil duduk dong, biar lebih santai. Supaya kamu dengerin ya, ini permasalahan istri pertama, istri kedua, kamu harus dengar. Ayo, silakan. Bubas, Ya, Bubas. maksudnya kan Kenapa jadi gue sih? ibu-ibu maksud saya, ibu-ibu di rumah kan biar mendengarkan bagaimana ceritanya dari Mas Kiwil langsung. Kenapa Mas Kiwil ini kan sama istri pertama berapa lama sudah? 20 tahun? 20 tahun. Sama Mbak Maggie Hampir kemarin 18 tahun. Hampir 18 tahun. Lama ya. Itu kan perjalanan yang sangat panjang tuh Bang Kiwil. Ya, Kenapa akhirnya yang satunya harus terlepas? Apakah sudah kesepakatan bersama-sama? Nah, yang Padahal kan lepas- istri pertama, istri kan kedua udah tahu. Yang ngelepas siapa? Nah itu dia yang lepas ya. Mbak Maggie sepertinya. Atau Bang Kiwil? Oh, saya kan bilang, Raffi tahu konsep saya. Tahu. Dari dulu ketika saya bicara sama Raffi, saya nggak pernah menceraikan istri saya. Jadi kan intinya Raffi udah paham lah siapa saya. Jadi kalau perceraian ini bukan saya yang menceraikan. Jadi tadi Jadi, Mas kalau Kiwil misalnya- tetap mau mempertahankan
Iya kan? Aku mau nanya. Berarti kalau misalnya Mas Kiwil emang gak mau menceraikan, apakah sebenarnya Mas Kiwil masih cinta? Hah? Masih cinta. Bukan masalah ini ya. Ini kan bicara soal ibadah gitu loh. Ibadah itu bukan sholat aja. Mengatasi masalah dalam rumah tangga itu bagian dari ibadah. Iya. Makanya saya sangat sayang banget gitu. Sayangkan kenapa? Seandainya kita paham, kayak Nagita juga. Ini saya kasih tahu aja ya. Iya Bang. Kalau misalnya Nagita merasa kesel sama suami yang kayak gini nih, emang ngeselin kan. Saya kasih tahu ya. Setiap air mata yang dikeluarkan sama istri dan curhat langsung ke Allah, itu Allah ganti dengan air sungai di surga. Oh Masya Allah. Jadi jangan pernah bersedih dengan dunia, tapi bahagialah akan gantinya nanti gitu loh. Kayak masalah di dunia ini gak seberapa lah. Perceraian ini bukan dianggap sebagai, saya nggak pernah menceraikan istri saya, tapi istri saya menggugat. Kalau secara negara, dia bilang sah ya sah. Tapi saya bilang masih ada pengadilan Allah yang belum selesai. Kemarin juga diklarifikasi dari pihak Mbak Meggy, katanya sempat terbersit sudah punya pengganti. Apakah benar atau tidak? Ini juga bukan dari kami, tapi ngelihat satu berita. Coba kita lihat bersama-sama. Looking to visual. Apakah Bang Kiwil merasa ada seperti itu atau mungkin ini hanya hoax berita media saja? Ya, kalau saya sih ucapan doa gitu loh. Kalau Meggy berucap seperti itu ya saya cuma aminkan saja. Gitu loh. Karena jujur aja berumah tangga itu bukan main-main, bukan bercanda. Makanya ibadah ini jangan sampai lepas. Gitu. Tapi kalau Meggy mau lepas ya silakan. Tapi hati kecil bagaimana? Apakah sudah ikhlas atau masih ya ada sesuatu yang harus ikhlas, harus ikhlas. Tapi penyebabnya apa sih kalau perceraian gitu? Lu kalau nggak salah penyebabnya sih. Lah. Kalau dia mah gue, dia menikah aja belum. Tapi sekarang gimana kalau aku tuh jadi penasaran gimana hubungannya sama Mbak Meggy? Apakah masih komunikasi? Terutama kan sekarang ada anak. Kalau menurut aku dengan kondisi gini udah malah nggak ada komunikasi. Tapi kan ada anak-anak gimana? Anak-anak tetap, kalau anak-anak komunikasi. Anak-anak kata ikut sama Bu Meggy. Iya. Ada berapa anaknya dari Bu Meggy? Ada 4, 1 almarhum sudah meninggal. Jadi semuanya masih ada 3. Jadi Bang Kiwil dari istri pertama dan istri kedua anak semuanya ada? 8. Wow. 4 dari istri pertama, 4 dari yang kedua. Anak-anak sendiri kan ikut sama Mbak Meggy untuk yang ini. Waduh, terus nggak komunikasi gimana dong Bang? Udah berapa lama nggak berkomunikasi sama Mbak Meggy? Sampai-sampai Bang Kiwil tidak datang ke sidang kemarin. Perceraian. Apa alasannya itu? Tanya sama Meggy. Jadi kalau bicara soal delik ya, delik hukum dalam perceraian itu semuanya nggak masuk. Makanya saya nggak datang, karena biar mempermudah saja. Gitu loh. Karena itu kan request permintaan. Ya, permintaan dari Meggy sendiri tentang saya nggak boleh datang. Oh ya sudah. Biar cepat. Biar cepat. Tiba-tiba lain lagi omongannya di media. Alasannya Kiwil nggak datang-datang. Lah kan saya nggak datang juga. Seharusnya dipertanyakan, kenapa kok Kiwil nggak datang? Samperin, Wil kenapa nggak datang? Tanya sama Meggy, kenapa Kiwil nggak datang? Jadi request gitu. Bang Kiwil kan di infotainment nggak ada nih, saya lihat jarang bicara ya. Kalau misalnya seandainya Mbak Meggy lagi nonton ataupun ada yang pengen disampaikan supaya masyarakat tahu isi hati Bang Kiwil dan apa yang ingin Bang Kiwil sampaikan, silakan Bang. Ya kalau saya sih jalanin aja lah. Prinsipnya hidup Kiwil akan Kiwil jalanin. Sama juga dengan Meggy, ya jalanin sajalah. Nikmati hidup apa adanya. Saya dengan Meggy yang penting ridho aja udah. Penting hati Mas Kiwil sekarang dengan apa yang terjadi. Ridho apapun ya. Ridho dan mengikhlaskan. Ya. Mendoakan juga Mbak Meggy apapun yang terbaik. Ya. Wah ini memang kita doakanlah Mbak Meggy di sana juga sehat selalu. Amin. Tapi saya penasaran nih, apakah Bang Kiwil saat berseteru dengan istri kedua, apakah Bang Kiwil bercerita banyak kepada istri pertamanya? Mbak siapa pun namanya Rohimah. Mbak Rohimah. Dan juga kita punya satu kado untuk Bang Kiwil. Ini Bang Kiwil, kado. Pakai nyengir-nyengir lagi. Bang Kiwil pasti suka banget. Nanti bukain nanti. Jangan dibuka dulu. Set. Jangan kemana-mana. Tapi oke bos. Siap bos. Ya bos. Kembali lagi di Oke Bos. Siap bos. Kita akan buka dulu
kado yang kita berikan kepada Mas Wildan alias Mas Kiwil. Bang Kiwil. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Allah. 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 Sholli ala Nabi. Allah. 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 Ular-ularan. Ada apa sih, Ya, takut? Emang takut sama ular? Hah? Takut sama ular? Allah. Ya Allah. Kenapa mau ular? Ya, itu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah. Aduh. Takut banget. Tolong. Tenang, Tolong. tarik napas, tarik napas. Please. Tarik napas. Pas. Gimana? Santai, enjoy. Ya. Ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Allah. Udah nggak ada. Ya. Udah nggak ada, ayo. Udah nggak ada. Udah nggak ada, ayo. Udah nggak ada bang. Udah. Nah, Duduk sini, ayo. ya di sini aja lah. Ih, masa tamu duduk di situ? Hah? Masa tamu duduk di belakang? Jadi emang dulu pernah kejadian. Dipatok. Di daerah Pondok Indah. Nah. Pernah, apa namanya? Apa itu? Mandi di kali. Dulu kan kali kan masih bening ya. Masih bening banget nggak kayak sekarang. Pondok Indah. Pondok Indah, jembatan dia apa? Kan ada sungainya tuh. Pernah mandi situ pintu air. Pernah tuh pas ini ngeliat ada ular gitu loh. Cuma kita santai aja karena nggak ini kan. Nah itu dari situ dipatok. Dipatok beneran? Iya, masa gue yang matok kan nggak mungkin. Enggak kok, pertanyaan gua kan dipatok. Kok masih hidup gitu? Kenapa sih? Mati kalau dipatok ular. Justru ularnya yang keracunan darah gue. Kan darah gue beracun. Jadi karena pernah dipatok. Yaudah duduk lagi bang. Iya, ayo, ada udah bersih tuh. Ini kita, gua mau. Nah kan di sini fleksibel lah. Enggak. Ayo duduk sini, Mas Gua mau Tamu ngomong nih. serius. Ayo, Om. Ini masalahnya bang, gue dengar Mbak Megi masuk rumah sakit. Oh, Udah dengar belum beritanya? ah? Enggak. Nggak mau jenguk kan ibunya anak-anak. Kalau dia bener nih, misal lagi sakit nih nggak mau dijenguk. Nengokin. Enggak lah. Nggak. Kenapa nggak mau jenguk? Gimana mau jenguk orang Nggak tahu. rumah pulang aja nggak boleh. Ngapain? Ya kan namanya ngejenguk kan kita datang ya, niat baik gitu. Yang penting kan bukan jenguknya tapi mungkin mendoakan. Saya doain, tetap doain yang terbaik buat Maggie. Itu aja doa sajalah. Gitu. Ini kan berita perceraian Mas Kiwil nih heboh banget, viral. Berita di mana-mana udah Kiwil bercerai dengan Maggie. Itu istri pertama ada komentar nggak? Hah? Mbak Rohimah. Saya larang. Terserah mau ngomong silakan, tapi lu sangat janganlah. Jadi istri pertama diem aja, lebih banyak diem Lebih aja. nyantai lah. Lebih nyantai. Hebat ya sayangnya. Hebat. Berarti isinya 2 ya semuanya. Iya tadinya, memang hebat berarti. Keikhlasannya luar biasa. Dan juga sekarang kita akan panggilkan ada juga bintang tamu kita. Kalau Bang Kiwil viral berita rumah tangganya. Kalau bintang tamu yang ini viral juga. Karena apa ya? Ini Bang Kiwil ilmu agamanya oke, belajar terus. Ini juga seorang ustadz. Yang dikabarkan jatuh miskin karena tagihan PLN. Looking to visual, kita lihat dulu. Gara-gara telat membayar tagihan listrik sebesar 5 juta rupiah, Ustadz Riza Muhammad dikabarkan tengah bangkrut hingga melarat. Tak terima dengan pemberitaan miring itu, Ustadz Riza bersama sang istri Indri Giana memberikan klarifikasinya lewat sebuah video bahwa ia dan keluarga sampai saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Kita akan panggilkan, ini dia. Ustadz Riza. Maaf nih, Pak Ustadz. Baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya minta satu aja. Ya. Tolong si Anwar diruqyah dulu. Sampai sekarang nyari jodoh belum ketemu. Bang Kiwil aja udah ketemu jodoh, saya udah ketemu jodoh. Iya. Pak Ustadz Rizal udah ini belum nih Pak Ustadz. Ya udah mapan, materi udah mapan, jodoh doang belum dapet. Jadi sebenarnya jodoh itu rahasia Allah. Kuncinya adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, berdoalah sebab siapa yang berdoa akan dikabulkan. Tinggal doanya aja sih. Dan yang kedua, mujahadah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh nggak mau nikah, nah gitu kan. Ya. Iya, kamu tuh kalau berdoa angkat tangan yang tinggi, sasakan yang tinggi. Ustaz, Ya, Pak Ustaz,
Sekarang gimana Anwar mau cari jodoh? Apa? Orang nyari jodoh kemana gitu, ke mall. Ini ke mana? Sekarang di mana? Di mana aja? Di mana aja? Sekarang zamannya digital. Tahu aja lagi. Jangannya dapat dari juga lagi. Alhamdulillah. Ini ada berita yang viral tadi sama Bang Kiwil udah ngobrol-ngobrol soal rumah tangganya. Nah kalau Bang Rizal ini kemarin kita Pak Ustadz melihat berita. Yang tadi kita lihat bersama-sama Ustadz Rizal dikatakan bangkrut karena tidak membayar PLN. Waduh, ada juga yang bilang, ini mah settingan aja kali biar diundang-undang di TV. Ada juga yang, kok bisa sih media dan orang PLN-nya sekaligus di rumahnya Ustadz? Oh banyak nih pembicaraan. Netizen mulutnya ya. Sebenarnya pengen tahu awal kronologis ceritanya itu dari mana? Gimana Pak Ustadz? Jadi saya awali perbincangan dengan Corona, tahulah sendiri Mbak Nagita ya, Mas Raffi, Mas Anwar, Kang Kiwil. Income kita turun pasti, ya kan? Semualah income turun. Jadi begitu turun, ya otomatis pos-pos yang harus saya bayar, saya mendahulukan orang lain daripada kepentingan private atau pribadi. Saya punya 15 karyawan, nah otomatis semua saya bayarkan untuk gaji karyawan. Caranya apa? Jual aset, jual mobil, dan lain sebagainya. Nah akhirnya, sampailah di titik saya telat bayar listrik. Telat. Tapi beritanya telat itu benar. Betul. Telat. Telat berapa hari Pak Ustadz, maaf nih? Seminggu. Telat seminggu. Seminggu itu sudah 4 petugas datang bawa satu surat. Memang aturannya telat sehari harus diputus. Oh aturan baru ya? Enggak, udah lama kan. Telat sehari harus diputus. Perasaan aku sering telat juga nggak kayak gini deh ya kan? Berapa itu tagihannya berapa? 5 juta benar? Jadi sebenarnya nggak segitu, tapi naik hingga di titik 5 juta. Mungkin akumulasi. Oke, saya bilang ketika itu aku sedang syuting sama satu program infotainment di satu TV swasta, create tentang sholat Idul Adha di rumah. Jadi petugas ini tidak mau menunggu saya syuting selesai. Hari ini saya ketemu Ustadz Riza, kalau enggak saya putus listriknya. Oh iya, maksa kan? Ya sudah, masuk. Syuting break tapi kamera jalan. Kamera infotainment itu jalan. Jadi ketika dialog sama saya minta jangan diputus dulu. Sampai aku nangis kan? Iya. Nangis di wawancara. Ya shock banget, kamera jalan. Nah, di blow up pun saya nggak tahu kalau itu menjadi bahan kepentingan infotainment untuk di blow up. Di berita ya. Iya, saya nggak tahu. Begitu selesai, tapi hari itu juga dibayar. Dari mana uangnya? Pinjam. Jadi istri ngeliat saya nangis, limit tidak ada, dia telepon saudaranya pinjam. Oke, saya selesaikan. Harusnya di situ udah selesai lah ya. Ya kan, tagihan sudah saya bayar, sudah selesai, udah. Nah saya nggak tahu kejadian bulan lalu loh padahal itu, tapi di blow up-nya bulan sekarang. Ya, udah kadang blow up di media, aku diem aja. Tapi media online dipelintirnya luar biasa. Riza Muhammad bangkrut, saat ini melarat, tidak bisa bayar listrik. Waduh, itu rame. Merugikan. Rugi banget. Saya kan punya bisnis, Mas Raffi. Mitra bisnis aku semua nanyain kebenarannya. Bahkan teman-teman di seluruh Indonesia mau transfer duit untuk bayar listrik katanya. Astagfirullah. Nah yang paling merugikan saya adalah ibu saya. Ibu saya sudah 9 bulan stroke. Nah orang stroke ini nggak boleh dengerin kabar-kabar ya, stres, fikrah, nggak boleh denger. Nah saya sudah matikan TV, ternyata saudara-saudara saya telepon kasus ini. Akhirnya sekarang drop lagi. Nah karena drop lagi, kan aku nggak kuat tuh. Akhirnya saya klarifikasi di mobil, ini harus diposting hari ini juga. Ya namanya juga orang cemas, panik, plus emosi, ya saya bilang juga. Terus ada kata-kata kursi. Kenapa ada kata-kata kursi? Ya netizen juga. Itu duduk di kursi bagus warna merah, jual aja kursinya. Ya saya bilang sekalian, iya saya jual 5 juta deh untuk bayar listrik. Nah dia sendiri lagi marah, diklarifikasi marah, diam juga saya salah. Jadi sebenarnya kan yang nge-blow up kan sebenarnya bukan PLN-nya kan, tapi dia yang pas lagi syuting di rumah. Betul, infotainment-nya yang blow up. Jadi ini bukan settingan karena ada orang netizen, itu kok ada kamera ini, tapi ternyata memang keadaannya lagi syuting. Betul. Ya. Sebenarnya kan malu juga lah ya masalah urusan pribadi di setting begitu ngapain sih gitu ya buat apa. Tapi katanya emang benar banyak yang mau transfer itu, ada yang sampai transfer beneran gak sih? Jadi iya Mbak Nagita. Ya dong. Tapi kalau ini nih ada satu nih berita tagihan listrik seseorang yang jumlahnya bisa beli 4 motor matic baru. Wah banyak banget. Looking to visual.
Jika disinyalir Ustadz Riza Muhammad tidak mampu membayar tagihan PLN sejumlah 5 juta rupiah, hal ini sangat jauh berbeda loh dengan hunian mewah seseorang yang jumlah total tagihan PLN 1 bulannya mampu digunakan untuk membeli 4 motor matic terbaru sekaligus. Mari kita simak berapa banyak listrik yang dihabiskan dalam hunian mewah milik seseorang ini. Bangunan yang terdiri dari 4 rumah besar yang diruntuhkan dan dibangun ulang menjadi satu hunian mewah tersebut diperkirakan memiliki 5 kamar mewah dengan penerangan lampu kristal di setiap sudut rumahnya. Tidak hanya itu, rumah yang sekaligus disulap menjadi kantor tersebut berisi 16 komputer yang menyala non-stop selama 24 jam setiap harinya. 5 kulkas besar berpintu 2 dengan 16 unit AC yang menyala serta pemanas air di 7 kamar mandinya. Dan hunian mewah ini juga memiliki 7 televisi dengan kualitas layar HD yang menyala setiap waktu. Sesaat lagi kita akan mendengar kesaksian salah satu karyawan yang menghuni rumah mewah tersebut tentang penggunaan listriknya. Tuh, Tunggu. Itu rumah gua. Lu sembarangan lu. Bukan. Enggak bentar. Ini aku mau nelpon. Ini kita udah terhubung sama orang pemilik rumah itu. Mau nanyain bener apa enggak. Halo? Halo, Iya. Ini dengan Mas siapa? Pak Beng Beng. Oh Pak Beng Beng. Jadi bener nih Mas Beng Beng tuh kerja di rumah mewah itu. Iya bener. Mau nanya, itu rekeningnya berapa sih untuk listrik? Tagihannya? Ini seharga 4 motor baru. Parah. Motor aja satu motor 12 juta ya? Isinya ada apa aja sih di rumah mewah itu? Barang-barang yang mahal gitu kira-kira? Iya pokoknya Asep suka nyala, komputer nyala, semuanya nyala. Kalau Enggak. Orang gua aja nyampe rumah aja baru jam 11 malam. Hah? Enggak, ini bohong nih. Heh, lu jangan macam-macam lu ya. Mas, emang bener itu rumahnya juga satu nyambung sama kantor? Iya gabung. Bener-bener gabung sama kantor juga. Nggak 16 komputer. Itu bener siapa sih? Itu rumah lo, Pi? Bukan, iya cuman ini beritanya ngaco. Nggak kayak gitu. Tapi sama aku juga hemat-hemat. Kemarin juga jangan kan semuanya kan saat Covid kan Iya. semuanya kan Turun. ada iya. Nah, kan kita juga manusia biasa sama-sama aja. Mau artis, ibaratnya mau Pak Ustadz, kan kita juga sama. Iya. Di calling kan rezekinya kan kalau ada yang memang kalau Ustadz kan menyirami ilmu-ilmu agama, kalau kita kan menghibur sama aja kita juga kan kalau dengan callingan gitu kan. Kalau memang lagi sepi ya kita juga sama sepi. Tapi di rumahku murah listriknya. Cuma berapa ya? 1 juta. Lo sekamar, lo satu rumah berapa kamar? Ada 4. Masa sih? Iya. Yang bayarin siapa? Hah? Yang bayarin? Yang bayar saya lah. Kirain ada orang yang Gak ada dia. Yang ada aku yang bayarin dia. Ya udahlah pokoknya tuh jangan suka kalian itu memberitakan hal-hal yang tidak benar adanya di media sosial. Iya bener dan jangan makan juga ya sama berita. Saya juga pernah, saya tuh pernah juga waktu itu di kantor, pernah juga saya terlambat membayar sesuatu hal, didatangi oleh petugas, pernah juga. Tapi kan bukan berarti kita tidak sanggup atau kita tidak mau membayar. Iya. Kadang-kadang Gua tahu tuh, caranya, iya itu. Dia nggak tahu juga Yang mobil kan? Iya. Yang aku minjem buang sama A kemarin. Itu dibilang katanya bangkrut gara-gara Covid nggak bisa bayar ini. Banyak orang bohong. Ya kalau lu kan emang minjem, Tapi kan nggak lunas kasih. janjinya sebulan. Nggak ada lunas. Belum dibayar ya udah warga. Orang gua mau bayar sama lu udah lunas. Tapi ada lo. Kejar, amin. Ada lo tuh yang tinggal di rumah tapi nggak pernah bayar listrik. Siapa? Vicky. Kenapa? Kok Vicky? Kan Oh, masa dia yang bayar lu? Ya udahlah, habis ini juga ada tamu yang viral lagi hari ini. Tamu kita viral-viral, ada Mas Kiwil, ada Pak Ustadz Riza yang lagi viral dengan beritanya masing-masing. Ini viral banget sayang. wow. Siapa? Jadi senang atau sedihnya gimana ya? Ini selalu viral. Beneran nih, mau tahu siapa? Mau tahu dong? Jangan kemana, tapi oke bos, siap bos. Kembali lagi di oke bos, siap bos. Bintang tamu ini viral. Viral, dan viral. Hari ini temanya viral ya. Bingung dia ngeliat mukanya ini sedih atau tidak. Kenapa begitu? Kemiripannya sedikit sama Bang Kiwil ada. Pilih Bang Kiwil? Kemiripan sama Dede Sunandar ada. Siapa Bu? Hah? Atta Halilintar. Tidak. Ada. Nanti
Nanti kita akan rame kan gitu, yang mirip gue cuma. Nanti kita akan sandingkan wajahnya Bang Kiwil dengan adik kita yang satu ini. Viral bukan main. Kita lihat dulu, ini dia looking to visual. Kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sedarku tiada berpunya. Iya bener. Iya kan? Ini Bang Kiwil. Kita balikan, ini dia Alwi. Alwi, bawa apaan nih? Buat siapa? Oh, bawa oleh-oleh. Buat siapa? Buat aku dapat oleh-oleh. Ini, masa? Arabi doang yang dikasih. Alwi, sebelum Om Raffi buka, ayo salim sama papanya. Ayo, papa. Tuh, papa. Oh, ya. Udah lama gak jumpa kayaknya ya. Ini jujur aja. Iya. Ini kadang-kadang di IG gue juga, di Facebook juga. Kan? Setiap nongol muka dia, ini selalu keluar nih. Kiwil, anak lo rawat, Wil. Coba lihat. Coba lihat. Coba di zoom Oh, kamera, di wajahnya. zoom. Mukanya. Enggak, bener loh. Gue inget waktu kecil nih, Hah? ya gue banget. Kayak begini kecilnya. Gue saranin sama lo ya, lo jangan gede. Mana be? Kayak gue. Aku buka ya. Aku buka ya. Kita buka kadonya. Orang dikasih oleh-oleh kok dilempar. Lu bener-bener lo ya. Alwi. Parah. Gue nanya, kalau gue sama ular sok pantas gitu. Sini. Ada serem-seremnya. Rambutan di mana seremnya? Makanya. Alwi udah jauh-jauh bawain rambutan lo, Woi. Enggak, gue Kenapa sih takut sama rambutan? Geli, bukan gue yakin. Kenapa Rapi doang yang takut sama ini? Kenapa? Kenapa Nagita nggak takut? Kenapa? Karena udah biasa kalian kayak gini. Bang sering lihat rambutan. Enggak enak. Sering lihat rambutan. enak. Iya rambutan. Rambutan kan enak dimakan. Enak Iya, kok rambutan. dimakan. Kenapa laki lo nggak suka? Kenapa? Gue keluar. Ayo kamu harus berani. Kamu Udah harus sayang, berani. udah. Sini Alwi duduk sayang. Kalau ular kan jelas ada bisanya. Ya, ada racunnya. Matok. Ini di mana matok? Matok. Geli. Ya duduk. Sama. Beda. Kalau misalnya geli dikelitikin geli. Ini di mana gelinya? Gua ngelihat rambutan sama kayak Mbak Megi lihat Bang Kiwil. Enggak, kalau gua kan Bang Kiwil sini duduk. Nah, coba peluk dulu dong. Coba, nih, kan enak. Akhirnya. Coba nyanyi dikit, kasih ekspresi Bang Kiwil ikutin ya. Coba. Lagu yang viral yang kamu suka nyanyiin apa? Di depan orang Di depan. tuamu. Berdua Bang Kiwil hafal kan? Berdua Bang Kiwil juga suara bagus. Ayo. 1, 2, 3. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau udah cukup. Ngapa sih? Kenapa? Ram mulut gue. Tapi sumpah. 11-12 banget ekspresinya udah Tapi dapet banget. iya, apa-apa. Kamu agak takut ya disebelahin sama Bang Kiwil. Bukan apa-apa, justru gue ada kekhawatiran. Apa? Kekhawatiran. Ini dari emak yang mana? Ayo. Udah seuzon. Bentar lu, Alwi kok taunya lagu-lagu zaman dulu sih? Kan Alwi sekarang umurnya berapa? Iya, kok nggak tahu lagunya. Iya. 15 tahun kan biasanya sekarang, nyanyi. ya. Iya nyanyi lagu anak-anak gitu. Kok kamu sukanya nyanyi lagu lama gitu, lagu orang gede? karena memang dulu. Hah? Apa? Karena memang itu. Karena memang itu Karena yang memang suka. Siapa yang ngajar nyanyi? Om. Om. Alwi kan udah belajar nyanyi, belajar ngaji sama Pak Ustaz. Bisa ngaji juga? Bisa, ngaji bisa? Ya. Bisa sedikit. Coba surat apa? Ajarin sama Pak Ustaz. Nih Alwi juga jago. Surat apa Alwi? Alwi surat apa yang bisa? Al-Qari'ah. Juz 30? Oh, udah. Al-Qari'ah masuk juz Al-Qari'ah. 30. Iya. Cobalah sedikit lah, nggak apa-apa. Iya. Coba.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Allah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Allah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Allah. Wa amma man takulat mawazinu Allah. fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Allah. Pak Ustadz, Ya. Masya Allah, gimana Pak Ustadz tadi kita ini? Insya Allah ya, jadi suaranya bagus, tingginya bagus, Masya Allah. ya. Baca Qur'annya, cuman Anwar yang harus diperbaiki. Alwi, adalah- Alwi. Alwi ya, Anwar itu ya. Kalau ini yang baca ayatnya, ini isinya. Alwi yang harus diperbaiki itu adalah makharijul huruf. Apa itu? Makharijul huruf itu adalah sifat-sifat huruf yang harus dikeluarkan. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antara sin dengan shin itu beda. Auzubillahi Minasyait. Nah, itu penting karena apa? Kalau makharijul huruf atau makhrajnya dibacanya salah, maka artinya juga akan berubah. Nanti Tapi Masya Allah ya, Bagus. bagus, bagus. Bagus. insya Allah nanti belajar lagi. Selain nanti nyanyinya tambah pinter. nanti Kalau ngajinya nyanyinya tambah pinter. bagus, ngajinya Ngajinya. bagus, so Masya Allah. Keren. Surat Al-Qari'ah. Sekarang Gilan Anwar. Bacain surat Tanah. Habis ini kita akan tantang Alwi lagi. Ternyata nyanyi bisa, baca Quran, Masya Allah. Setelah satu ini tetap di Oke Bos. Siap. Kembali lagi di Oke Bos. Siap. Katanya Bang Kiwil sama Alwi bisa beatbox ya? Beatbox. Iya, karena kalau Bang Kiwil dua kali lipat loh. Kenapa sih kalau setiap lihat mulut yang kayak gini hubungannya beatbox? Emang Alwi bisa beatbox, bener gak? Alwi bisa beatbox? Tuh, bisa Jangan mau kalah sama Bisa Alwi. beatbox. Coba. Coba, tuh. Tuh. Ayo Wi, Sini, Alwi, tuh. yuk, coba, Ayo, Wi. berdiri. Berdiri Wi. Sini sayang. Nanti ajarin kakek, ayo kakek, ajarin kakek. Kayak kiwil. Ayo Alwi. 1, 2, 3, go. Asik. Ih, keren banget. Dia bisa. Tuh. Sini dong, ada lagunya, ada lagu-lagu. Coba lu Bang. Lo Bang Kiwil. Dance Monkey. Nggak mau. Nggak ada mic lagi tuh. Dia nggak mau. Dia mau pinjam anaknya. Dia nggak mau. Tuh. Nih. Dia nggak mau nyampur. Dia nggak mau nyampur. Dia nggak mau nyampur. Dance Monkey. Ayo coba. Ayo. Beatbox. Ayo. Ayo Alwi. Let's say, oh,
Pegel ya? Barusan pegel ya? Pegel ya? Sekarang bapak yang Pak. Ayo dong Bapak, ayo. Hah? Ayo, beatbox. Gue belum ngomong. Hah? Belum ngomong, bibir gue udah males banget begitu. Kita belajar, Alwi belajar beatbox dari Kok mana? keren, multi talent banget ya? Iya. Dari Om. Dari Om? Iya. Kenapa suka beatbox juga? Karena kayak drum. Kayak drum. Kamu suka main drum ya? Iya sudah. Makanya Kayak Om Mas Bosan ya? buat Anwar, Oh. jangan pernah melakukan beatbox. Kenapa? Minimal mau nyolong sama gue lah. Ayo duduk. Ya, Alwi. Ternyata bener multi talent banget ya. bisa kan? Ngaji bisa, Nyanyi cakep. bisa. Beatbox oke. Tapi bener kemarin Om Raffi lihat di salah satu berita. Oh my god. Katanya Alwi ketemu sama Tante Dewi Persik. Terus mau diangkat anak ya? Karena masih ada mama Masih ada mama. Mama di mana sekarang? di rumah. Di Sulawesi. Sekolah kah? Sulawesi. Di Sulawesi Tenggara. Kangen gak sama mama? Iya. Kangen? Udah berapa lama gak ketemu mama sama papa? Udah 10 tahun. 10 tahun. 10 hari. 10 hari. Papa kerjanya apa papa kerjanya? Bertani. Bertani. Kalau mama? Rumah aja. Tetangga. 10 hari kangen gak sama mama sama papa kangen? Iya. Kalau lagi nonton mama papa Alwi ngomong apa? Udah jadi artis Alwi sekarang mama papa seneng pasti ya? Iya senang. Ngomong apa sama mama? Mama, papa, aku sayang banget sama mama. Satu nasihat. Contoh, Nih ada contoh nasihat dari anak Ustaz. yang soleh. Satu nasihat buat Alwi, ridha Rabbi fi ridhal walidain, usukhtar Rabbi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Alwi tidak akan bisa seperti ini tanpa doa dari ayah dan ibu. Makanya cintai, sayangi kedua orang tua, oke? Alwi kalau udah punya uang, di sini kan Alwi alhamdulillah syuting. Uangnya mau diapain sih? Mau beliin apa buat orang tua? Atau mau pengen punya cita-cita pengen beli apa? Beli. Pertama naik haji. Oh, Masya Pengen Allah. naikin haji orang tua. Oh, mau naikin haji orang tua. Amin. Insya Allah. Terus beliin apa lagi? Beli rumah. Di rumah. Apa lagi? Beli Ada motor? motor. Belum punya motor? Ada. Udah motor udah ada? Di kampung? Motor lagi motor. Apa? Motor lagi. Motor lagi. Ini tipikal anak yang sukses besok ya. Amin. Amin. Kenapa ketika ditanya kalau ada uang mau beli apa, dia harusnya mikir untuk dirinya ya, tapi nggak orang tuanya. Mau diberangkatkan haji, Masya Allah. Berarti luar biasa pendidikan Kita yang orang doain tua. Oh, contoh. Alwi jadi Contoh, anak yang lo punya sukses. duit beli eyeshadow, beli lipstick. Kan buat keperluan syuting, Oh. Bang Kiwin. Mudah-mudahan nih, mudah-mudahan ceritanya Bang Kiwil, ceritanya Ustadz Riza, ceritanya Alwi hari ini bisa membawa positif buat yang pada nonton. Amin. Alwi jadi Amin. anak yang sukses terus. Ibadahnya juga sukses. Ya, terus diasah bakatnya ya. Iya. Terima kasih banyak nih buat Pak Ustadz, buat Alwi, buat Bang Kiwil. Mudah-mudahan pada senang ya nonton Oke Bos hari ini. Nanti kita akan undang lagi bintang tamu yang viral. Kalau begitu secara Raffi Ahmad mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap Bos.